anak-anak kami dari tingkat 3, welcome back. Pasti dalam masa praktek ada pengalaman-pengalaman yang bersifat positif. Pasti ada pengalaman-pengalaman yang bersifat negatif dan jangan ditolak. Tidak ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupanmu terjadi karena kebetulan. Kalau Anda hanya fokus kepada positif, Anda bukan seorang hamba Allah yang stabil. Positif dan negatif diizinkan bersama-sama mendatangi hidup kita, supaya tampillah pemimpin-pemimpin yang seimbang di dalam kepemimpinan. Saya berdiri dengan tanggung jawab yang sangat amat besar. Saya tidak tahu dengan pengkhotbah-pengkhotbah yang lain. Tapi setiap kali saya berdiri dengan tanggung jawab yang sangat besar. Sebab kalau pengajaran yang diajarkan adalah pengajaran palsu, saya bertanggung jawab di hadapan hadirat Allah. Untuk menjaga diri ini agar tidak mengajarkan ajaran-ajaran yang palsu, maka mempersiapkan sebuah khotbah saya harus menghabiskan puluhan jam, bukan 3 jam. Saya juga menyadari semua kalian yang sedang duduk di depan saya membawa tanggung jawab yang besar. Karena yang Anda akan dengar bukan perkataan manusia. Yang Anda akan mendengar adalah perkataan Allah. Dan setelah mendengar tidak dilakukan artinya menipu diri sendiri. Ini yang menyebabkan kalau sekolah-sekolah tinggi teologi dihadiri oleh banyak mahasiswa dengan tujuan S1-nya akan menghasilkan pengajar-pengajar palsu di dunia pelayanan. Mengapa demikian? Dengar tapi tidak lakukan artinya menipu diri sendiri. Situasi dunia tidak mempengaruhi kerajaan Allah. Semua tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Krisis ekonomi global boleh berlaku terus, silakan. Allah kita tidak kaget dengan krisis ekonomi global. Kita ada dalam suatu kerajaan yang tak tergoncangkan. Bicara mengenai kerajaan Allah, kita bicara mengenai rajanya. Dan rajanya itu adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Inilah sebabnya seri kedua dari khotbah saya, The Abundant Life, di tengah-tengah situasi krisis ekonomi global. Seorang hamba Tuhan yang memiliki kehidupan limpah adalah seorang hamba Tuhan yang memiliki kehidupan yang seimbang, mempunyai hubungan yang intim dengan Allah, intimacy with God. Tidak ada kepuasan dalam hidup ini karena harta kekayaan. Tidak ada kepuasan dalam hidup ini karena kedudukan tinggi. Kepuasan itu hanya kita dapat nikmati dari Dia yang menciptakan kita with eternity in our heart. Dia yang menciptakan kita dengan kekekalan yang ada di dalam roh manusia kita. Hidup berkelimpahan adalah hidup yang harmonis antara suami dengan istri, orang tua dengan anak-anak,
beserta dengan orang tua. Bila hal ini terjadi di rumah, akan terjadi di mana-mana. Karena kepemimpinan dimulai dari rumah, lembaga pertama yang Allah tetapkan di dalam dunia ini. Hidup limpah berbicara mengenai, memang saya sudah berusia seperti ini. Alkitab itu tidak salah. Ada penyakit-penyakit yang menghidapi tubuh, tapi selalu ada kekuatan untuk melayani pekerjaan Allah sampai tua masih berhasil. Hidup limpah tidak salah. Memiliki keuangan yang lebih. Saya kapok dengan uang cukup. Seperti saya pernah berkata kepada kalian dalam buku yang saya baca, Transfer Wealth Besar-besaran. Lalu di situ yang menulis cerita bertemu dengan temannya dan dia berkata, aku berdoa supaya Tuhan memberikan saya kecukupan. Temannya berkata, sangat egoistis. Kalau Anda hanya cukup, Anda bisa memberkati siapa? Baru dia sadar. Iya ya. Kok diam semua? Sebelum masih ada dengan saudara? Masih. Halo. Session yang kemarin rahasia diberkati secara finance. Miliki iman seperti Bapa kita yaitu Ibrahim. Faith to act. Kemampuan untuk melakukan perintah Tuhan dengan segera. Perintah Tuhan yang diberikan bagi kita pada session yang pertama adalah setia dengan mengelola uang yang ada dalam tanganmu. Dengan persembahan khusus dan dengan perpuluhan. Saya dapat berkata dengan jujur dari kedalaman hati, karena kasih karunia Tuhan saya dan kekasih saya belajar untuk mengelola apa yang di dalam tangan kami. Saya ulangi, di mana income tetap kami tidak sampai 10 juta. Tapi ada saat-saat tertentu keluar dari tangan kami 20 juta kasih buat orang. Saat-saat tertentu uang banyak keluar dari tangan kami dan uang itu adalah uang yang melebihi berlipat-lipat kali dari income tetap yang kami terima setiap bulan. Apakah kebenaran tentang perpuluhan masih berlaku zaman anugerah ini? Sekalipun ada perdebatan di mana-mana dalam kehidupan kekristenan, saya masih mempunyai keyakinan yang sama. Bahwa yes, perpuluhan masih berlaku dalam zaman ini. Kenapa? Biblical standard of giving. Ini standar mengenai hal kita memberi. Harus dimulai dengan 10%. Memang dalam zaman Taurat hari ini berlaku. Tapi Tuhan saya di zaman Taurat adalah Allah yang tidak berubah. Sebelum Tuhan menegur Israel mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, Tuhan Allah memperkenalkan dirinya, aku Allah yang tidak berubah. Allah PL dan Allah PB adalah Allah yang sama. Berikan sambutan meriah buat Allah yang sama. Mempelajari kebenaran Alkitab, maka ada satu sistem indah yang dapat kita peroleh
untuk membuka kebenaran-kebenaran dari firman Tuhan. Dan sistem itu disebut first mention. Untuk pertama kali perpuluhan disebut di mana? Kejadian pasal 14. Ayat yang ke-20 yang dilakukan oleh bapa orang beriman yang bernama Ibrahim. Kembali dari pertempuran dengan mempunyai begitu banyak harta kekayaan yang dia dapat dari musuh-musuh. Lalu dia serahkan 1/10 dari semua bagi imam yang satu itu, yang namanya Melkisedek. Kemudian dalam wasiat baru Yesus mengajar, dan Yesus tidak membatalkan mengenai perpuluhan. Penulis surat Ibrani lalu copy apa yang tertulis di dalam kitab Kejadian. Kesimpulannya, perpuluhan memang tidak ditulis secara nyata-nyata dalam wasiat baru, tapi Allah tidak berubah dan perpuluhan masih berlangsung sampai dengan hari ini. Kita kembalikan perpuluhan bukan karena terpaksa. Kita kembalikan perpuluhan karena kita mengasihi Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Faith to act. Semua baca definisinya. 1, 2, 3. Kemampuan untuk mempercayai janji Tuhan sehingga tidak stres saat menghadapi tantangan, tidak menyerah, terus sampai melihat penetapannya. Tidak akan pernah quit. Kadang-kadang ada keraguan sebagai manusia, tapi ingat janji. Iman terangkat. Pujian naik karena janji. Ini yang disebut hidup dengan iman. Faith to act and faith to wait. Banyak umat Tuhan gagal. Dalam hal yang kedua ini akan saya jelaskan, termasuk Ibrahim pun gagal. Karena dia mengikuti saran dari istrinya untuk mengadakan hubungan seks dengan, lalu lahirlah anak yang menyebabkan sudah ribuan tahun dunia ini susah. Wait for what? Tunggu untuk apa? Tunggu untuk melihat saat Allah tiba. Dan di akhir khotbah ada satu lagu yang saya dan istri selalu nyanyi dalam doa kami, doa bersama. In His time. Itu nanti kita nyanyikan bersama. Waktu saat Allah tiba, semua janji-janji tergenapi. Sebelum saya teruskan, saya mengenal siapa yang Allah, siapa Allah yang saya dan siapa Allah yang saya layani. Dia bukan manusia yang berjanji dan tidak mampu menggenapi janji. Sebentar saya akan berbicara sedikit mengenai bagaimana menemukan partner. Ada alumni yang keluar dari sekolah ini sudah berkali-kali dinasihati. Kadang-kadang saya panggil ke kantor dan saya bertanya, mau menikah? Iya. Alasannya apa? Usia. Mau menikah? Iya. Alasannya apa? Saya berkata, sebaiknya batalkan pernikahanmu. Gara-gara berpikir lebih tahu menikah.
Baru menikah 1 bulan kemudian ketemu dengan saya dan berkata, "Om, saya salah." Sudah terlambat, bos. Baru menikah 3 bulan ketemu dengan saya, "Om, saya mau cerai." Saya bilang 2 jam saya pakai untuk Anda. Nah, saya sudah berkata kepada Anda, kalau you dengar apa yang saya sampaikan dalam ilham roh, bukan mengintimidasi. Hidupmu akan begini. Tapi kalau tidak dengar hidupmu begini, pusing keliling dan frustrasi. Jadi persis seperti itu. Baca bersama-sama, yang dapat membaca karena tidak terlalu kecil. Kalau yang dapat membaca 1, 2, 3. Abraham menanti dengan sabar dan dengan dia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Yes. Baca lagi, silakan. 1, 2, 3. Sebab sekalipun tidak ada dasar saudara, tidak ada dasar untuk berharap. Terus, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi berapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan. Menurut yang difirmankan. Sudah jadi belum? Belum. Saat ini sudah jadi belum? Ibrahim masih harus menunggu timingnya Allah. Sementara menunggu otak dipakai. Tidak ada dasar untuk berharap. Bacaan 19, 1, 2, 3. Imannya tidak menjadi lemah, walau ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim sangat telah tertutup. Baca dengan suara lebih keras. Tetapi derajat sehingga ia tidak bimbang karena tidak percaya, malah ia diperkuat dalam imannya. Terus, dan ia memuliakan Allah. Terus, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang dia janjikan. This is the God that I'm serving. Allah yang seperti inilah yang saya layani. Semua tantang semua tingkat 4 yang akan menyelesaikan studi dan masuk dalam pelayanan. Saya tingkat 3 tidak ada dalam kebaktian minggu kemarin. Saya berkata kepada firman, saya sangat diberkati dengan khotbah Anda. Ayat-ayat itu sudah dikupas berulang-ulang kali, tapi ada yang baru yang saya bisa terima. Tidak ada seorang dari antara kalian yang betul-betul punya iman to act and iman to wait, yang keluar dari sini dan akan bertanya kepada rekannya yang kerja di sekolah ini. Kalau akan bertanya, "You dapat apa di sekolah?" Itu orang-orang yang tidak beriman. Itu orang-orang yang tidak mengenal akan Tuhan. Baru hanya ada 1 orang yang bertanya kepada saya, "Sam, you dapat apa di Tawangmangu?" Dan orang itu sudah almarhum, saya masih ada di sini. Oh, dia bilang, "Saya melayani di Jakarta, kalau sepatu saya sudah seperti ini, akan ada anggota jemaat. Kita toko sepatu, ada apa? Pilih 3 saya bayar. Kalau lihat jas sudah usang, kita ke toko jahit, Pak, ada apa? Pilih 3 setel saya bayar." Jawaban saya kepada saudara saya yang kebetulan orang Ambon. Dan saya berkata begini, "Saya dapat Tuhan Yesus, Bu. Wuhuu! Yang memberikan kepuasan adalah Yesus Tuhan." Mari kita lihat sedikit janji-janji Tuhan. Maka janji-janji Tuhan itu
dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu unconditional promises, janji-janji tanpa syarat. Dan kalau Allah sudah berjanji, Allah pasti menggenapi janjinya. Janji pertama adalah janji kedatangan Yesus untuk mati di atas tiang kayu salib, menebus segala dosa kita, di mana iblis lalu ditaruh di bawah tapak kakinya. Haleluya! Janji terakhir yang diberikan juga berhubungan dengan Tuhan Yesus. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Gereja siap atau gereja tidak siap, Yesus pasti kembali. Janji tanpa syarat. Di antara janji pertama dan janji terakhir yang tertulis di dalam Alkitab, maka di antara dua janji ini ada ribuan janji yang Allah janjikan bagi umatnya. Saya tidak tahu ada berapa, tapi ada dokter yang menyatakan ada kira-kira 8.000 janji yang Tuhan janjikan. Itu sebabnya kita dapat hidup atas dasar janji-janji Tuhan. Hari ini saya tunjukkan sedikit saja mengenai janji dengan syarat. Baca bersama-sama 1-2, sebab saya tidak berkhotbah perkataan saya sendiri. Kalau Anda mengikuti khotbah saya dan Anda ingin saya cerita, maka saya tidak akan pernah berkhotbah. Tapi saya akan pakai ayat Alkitab, sebab iman timbul dari mendengar firman Allah. Haleluya. Mari baca dengan saya. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jika kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jika kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah diterima kepadanya. Pak Yehezkiel dan Ibu Erni ada di sini atau tidak? Tolong berdiri, Pak Yehezkiel dan Ibu Erni. Tolong berdiri. Sudah berapa tahun melayani di sekolah ini? Berapa, Pak? 33 tahun. Sudah simpan berapa juta duit untuk beli rumah di bank? Tidak ada sama sekali. Silakan duduk. Silakan duduk. Sudah berdoa minta rumah belum? Sudah. Syukur. Sudah berdoa minta rumah. Hendro dan Yulia yang akan menikah. Sudah berdoa minta rumah belum? Sudah. Mas Anto dan Mbak Weti ada nggak? Mas Anto di mana ya? Ada. Oh, sudah punya rumah. Haleluya. Sudah. Apa saja yang kita minta sesuai dengan kehendak Allah, Tuhan kasih enggak? Kasih. Terserah dengan Anda, percaya tidak? Nah, ini hari saya khotbah 3 jam karena memang anak-anak saya dari tingkat 3 baru kembali. Alex, berdiri Alex. Mana Alex? Oh, ada di situ. Baik. Datang dari orang tua yang mampu atau tidak mampu? Tidak mampu.
You punya Bapak di surga apa tidak? Namanya siapa? Ya Bapak. Itu sebabnya semua mahasiswa IKBP yang masuk sini, ini sekolah dengan latar belakang Kristen, dengan latar belakang Tuhan yang berfirman menjadi. Alex, you punya Bapak di surga. Kalau tidak punya duit, Bapak bisa kasih tidak? Oh bisa. Oh bisa. Sudah minta belum? Silakan dulu. Waktu saya mengikuti pendidikan di sekolah teologi, belum ada sekolah tinggi teologi. Orang tua saya terkaya di seluruh daerah Maluku. Pada waktu saya ambil keputusan pergi ke sekolah, saya murid termuda. Tapi dengan otak ini saya tahu, aku tidak akan melayani orang tuaku, aku akan melayani Tuhan yang hidup yang memanggil aku. Lalu keputusanku tidak akan pernah buka mulut untuk minta dari orang tua. Saya ingin membuktikan bahwa Tuhan yang memanggil saya untuk melayani pekerjaannya adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Yehova Jireh. Waktu ambil keputusan pergi ke sekolah, paman saya yang sangat kejam ambil semua pakaian-pakaian saya dan sembunyi. Karena ini sangat mempermalukan. Kalau sekolah di aliran Protestan boleh, tapi aliran Pentakosta bikin malu. Ambil pakaian-pakaian saya. Saya pergi ke sekolah hanya dengan 3 celana panjang dan yang lain celana pendek. Kerja seringkali yang satu putus, tinggal 2. Kerja lagi, melewati alam-alam, putus lagi, tinggal 1. Masuk kelas pakai apa? Celana pendek, malunya setengah mati. Mau apa lagi? Saya tidak akan minta. Di rumah ada bal-balan itu. Tiap kali weekend pulang ke rumah, ayah lihat celana hitam. Lagi kembali sama lagi. Kembali sama lagi. Saya ada di kamar, saya dengar dia berteriak. Anak ini bikin malu orang tua. Datang kembali ke Ambon hanya dengan celana yang satu. Tuhan Allah sudah buka matanya untuk melihat kebutuhan saya karena saya sudah minta. Lalu dia teriak dan dia katakan, ayo turunkan bal-balan itu, potong, kasih buat dia. Ini duit, suruh dia pergi jahit. Saya nangis di kamar. Karena saya tidak minta. Saya mulai melihat Tuhan saya hidup. Dan terus dan terus dan terus dan terus dan terus dan tidak pernah minta dari siapapun. Kami sudah menikah. Istri saya mengandung besar, akan melahirkan anak pertama. Tidak ada 1 sen di rumah. Ada pohon kapes, ambil daun kapes, rebus dan makan pahitnya. Rupanya memang itu. Pak Dokman, saya yakin Anda tidak akan bisa beli rumah dalam waktu 5 tahun dengan gaji. Pak Dokman, Anda punya Bapa di surga. Anda dapat datang kepada Bapa dalam nama Yesus berdoa dan minta. Saya sedang membahas mengenai
janji Tuhan. Janji manusia boleh saja tidak digenapi. Apakah engkau akan setia? Iya. Di masa yang senang atau masa dia? Ya. Dalam kekurangan dan kelimpahan? Ya. Ternyata ada alumni yang menikah dan cerai dengan istri. Saya ulangi, saya bahkan sampai pernah menulis surat kepada orang tua dari murid yang waktu itu masih mengikuti pendidikan di sekolah ini, dan saya berkata, wanita ini bukan partnernya. Menikah, anak-anak sudah remaja, cerai satu dengan yang lain. Betapa sakit hati itu. Lebih baik tidak menjadi pemimpin daripada menjadi pemimpin yang menyampaikan nasihat-nasihat yang bersumber dari Bapa dan tidak dengar-dengar. Kemudian rusak rumah tangga, betapa hatinya hancur berkeping-keping. Roh Kudus berdiam dalam kita sekalian dengan tujuan untuk menuntun perjalanan kehidupan. Hanya anak muda saja yang baca Amsal Sulaiman 3 ayat 5, 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada kepentinganmu sendiri. Jangan berpikir karena sudah 18 tahun, sudah 20 tahun, sudah siap untuk menikah, karena itu waktu tertarik dengan seseorang, adakan pendekatan yes dan yes, lalu pikir nanti jadi dalam pernikahan. Tunggu dulu. Saya angkat ayat ini dalam bahasa Inggris. In all your ways acknowledge Him, and He will make your path smooth. Tidak tertutup, tidak ditutup-tutupi, terbuka semuanya. Ibunya baca, iya, bersuka hati. Apa kalian akan menikah? Iya, kapan kalian akan menikah? Terus dia, tapi cocok nih. Ini cocok. Kenapa? Sudah berdoa dulu. Ishak menunggu 40 tahun baru menikah. Saat itu orang berusia 30 tahun itu saat menikah. Ishak 40 tahun baru dia menikah. Mempelajari kehidupan Ishak, satu pelajaran besar yang ada dalam kehidupan Ishak. Panjang sabar. Menanti. Dia keluar di sore hari untuk berdoa karena dia tahu ayahnya sudah mengutus utusan pergi mencari partner buat dia. Dia berdoa, doanya cepat sekali dikabulkan. Lihat sudah datang. Wajahnya pakai masker, tidak lihat kecantikan. Menikah dan sesudah menikah mencintai. Lalu dengan begitulah Yesus lahir ke dalam dunia ini. Bani Ibrahim bukan? Halo? Ya. Berdoa dulu anak muda. Minta Tuhan pimpin kalian untuk bertemu dengan partnermu. Dan kalian akan tahu. Katakan amin. Nah, sampai di situ saja, jangan panjang lebar. Kalau saya berkata begini, saya mau berdoa supaya yang lagi pacaran putus semuanya, nanti tersinggung. Soalnya kalau sudah pacaran mau berdoa, ya salah itu. Yang menciptakan manusia bukan Anda. Yang menciptakan manusia adalah Allah. Dan Dia menciptakan laki perempuan, Dia akan mempertemukan. Haleluya. Sampai di situ aja. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan.
Yuk, hidup dalam pertobatan yuk. Saya tidak tahu apa yang kalian kerjakan. Ada waktu praktek. Jangan-jangan ada terlibat dalam dosa-dosa. Dosa yang tidak diakui, tidak diampuni. Katakan amin. Kalau ada yang sudah berbuat dosa ditanya, you berbuat dosa atau? Oh tidak. Terserah dari Anda. Tidak ada surga tanpa pertobatan. Saya juga harus bertobat. Katakan amin. Kalau saya berbuat dosa, saya harus bertobat. Dengan mengajar buah roh, saya melihat kekurangan saya. Saya belum menjadi seorang yang lemah lembut. Saya belum menjadi seorang pemimpin yang panjang sabar. Saya belum menjadi seorang pemimpin yang memiliki self-control tiap waktu. Saya bertanya di kelas 1, kapan Anda sangat membutuhkan self-control? Bukan di depan banyak orang. Di mana? Sendirian waktu buka komputer. Saya bilang apa? Waktu buka apa? Waktu buka komputer. Porno. Menghindar atau tidak? Kan tidak ada orang yang tahu. Ada. Tapi kalau self-control yang adalah buah roh itu betul-betul telah menjadi nyata dalam hidup kita. Kalau itu hilang. Langsung. Kita kendalikan diri kita. Lewat Roh Kudus yang berdiam di dalam kehidupan kita sekalian. Apakah Tuhan menjanjikan kelimpahan secara finansial hidup di zaman ini? Iya. Aku akan bukakan tingkap-tingkap di langit dan mencurahkan berkat berkelimpahan. Kalau saya dan istri tidak menikmati kelimpahan karena tak mengelola keuangan pribadi, mana mungkin sekolah ini bisa berkembang begini? Mana mungkin nggak bisa bangun balai karangan sana yang sudah menghabiskan miliar-miliar? Mana mungkin gedung itu bisa dibangun? Karena setia, maka Allah menggerakkan orang. Sebab setia dengan kecil baru setia dengan 500 juta. Ada orang kasih 550 juta dalam tangan ini cash. Saya bertanya, bagaimana laporan keuangan Pak? Urusan pasien, kaget. Semakin banyak uang mengalir ke dalam tangan ini, semakin besar tanggung jawab. Karena lambat atau cepat semua akan terbuka di depan kursi pengadilan daripada Yesus Kristus. Kalau kalian ingin mengerjakan proyek-proyek raksasa di tengah-tengah tekanan ekonomi global, Allah mau memberikan kepercayaan bagimu. Kalau engkau sudah menguji dia, uji dengan apa? Perpuluhan. Satu-satunya ayat di Alkitab di mana Tuhan menantang kita untuk menguji dia sehubungan dengan ayat ini. Baca Filipi 4, 1, 2, 3. Aku akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jangan pernah klaim ayat ini waktu Anda dalam kebutuhan. Jangan pernah. Kalau Anda tidak memenuhi persyaratan. Dan mengapa Rasul Paulus mendapat pewahyuan dari Allah untuk menulis ayat seperti ini? Karena latar belakangnya seperti itu. Mereka terlibat dalam penginjilan Rasul Paulus. Gereja-gereja yang lain tidak terlibat kecuali jemaat di Filipi. Mereka juga sering membantu kehidupan Rasul Paulus dengan mensponsorinya untuk hidup dengan tujuan melanjutkan pelayanan pekerjaan Tuhan. Belajarlah untuk mengelola apa yang ada. Diberkatilah oleh Allah dengan berkelimpahan anak-anak Tuhan yang selalu suka menginvestasi keuangannya ke dalam pekerjaan.
perpuluhan harus kembalikan kepada Tuhan. Kalau tidak dikembalikan kepada Tuhan, dengar saya, Anda telah makan bibit unggul. Dan karena bibit unggul itu sudah dimakan, seharusnya ditabur, maka tidak ada panen. Dengar saya tidak? Dengar saya tidak? Semua yang mendik, semua yang kikir, semua yang tidak tahu menabur, tidak akan pernah alami. Puji Tuhan, semua dengar karena firman sedang datang untuk cuci bersih, agar supaya benar-benar orang akan mengatakan, Ivo diberkati oleh Tuhan. Amin. Alvan diberkati oleh Tuhan. Amin. Anugerah diberkati oleh Tuhan. Anugerah ada enggak ya? Satu lagi janji yang saya mau tunjukkan, dan ini yang sedang saya tunggu. Siapa yang mengajarkan mengenai transfer wealth, perpindahan kekayaan dari satu tangan kepada tangan yang lain? Siapa yang mengajarkan? Orang yang mengalami. Semua berkata, orang yang sudah mengalami. Kalau belum mengalami tidak bisa diajarkan. Tapi kalau sudah dialami baru bisa dibagikan, diajarkan. Salomo kaya raya bukan saja karena kemampuan dirinya sendiri. Ayo kita baca 1, 2, 3. Mereka datang masing-masing membawa persembahannya, yakni barang-barang apa? Perak, lalu emas, lalu pakaian, lalu senjata, lalu rempah-rempah, kuda, gagak, terus Itulah tahun kita. begitulah setiap tahun yang menyebabkan dia menjadi raja terkaya dunia di masa. Nah, raja yang terkaya ini lalu mengajar kita mengenai transfer wealth, sebab dia sendiri alami. Saya lebih suka belajar dari orang yang betul-betul punya pengalaman pribadi dengan Tuhan daripada orang yang cerita omong kosong. Apa yang dia ajarkan? Ada banyak ayat-ayat sebenarnya, tapi saya cuma pakai ini saja. Amsal Sulaiman 13:22, Pengkhotbah 2:26. Saya pakai salah satu terjemahan bahasa Inggris yang bagus. Baca dengan saya 1, 2, 3. Good people leave inheritance to their grandchildren, but the sinner's wealth passes to the godly. Kami sudah lihat berulang kali kekayaan dari orang benar itu diinvestasikan ke sini. Sudah berulang kali. Tapi masih dalam jumlah yang kecil. Dan yang paling besar 4M 500 juta untuk bangunan itu. Namun ini nih, sinner's wealth, harta kekayaan orang berdosa dipersiapkan untuk orang saleh atau untuk orang benar. Saya tidak pakai semuanya sebab ayat itu sama, tapi saya angkat yang tidak sama. But if a sinner become wealthy, baca 1, 2, 3. God takes the wealth away and gives it to those who please him. Siapa yang ambil? God.
Tidak ada seorang manusia pemilik harta kekayaan bumi. Yang menciptakan bumi dengan harta kekayaan, dengan emas, perak, dan semuanya. Allah yang adalah Bapa begitu. Dipercayakan bagi Adam dan Hawa untuk mengelola di Taman Eden. Iblis datang mencobai. Gagal. Kekayaan beralih ke tangan iblis. Haleluya buat Yesus yang sudah mati di atas tiang kayu salib, lalu berkata, segala kuasa di surga dan di bumi sudah diserahkan. Semua kekayaan bumi sekarang sudah berada di tangan siapa? My Jesus. Dalam tangan siapa? Pekerjaan yang harus dikerjakan sudah tidak butuh lagi ratusan juta, butuh miliar-miliar. Tidak ada ketakutan, tidak ada keraguan. Mengapa? Ada janji. Janji siapa? Bukan janji orang kaya. Janji siapa? Pemilik. Janji siapa? Pemilik. Tingkat 4 akan masuk dalam pelayanan. Lalu kesana lihat orang-orang miskin. Kemudian kalau Anda masuk karena S1, mau menjadikan mereka itu menjadi budak belian, menjadikan kalian kaya, kalian bukan mau. Kalian masuk untuk membantu orang-orang miskin, tepuk tangan bagi dia. Tidak akan mungkin dapat membantu kalau selama di sekolah ini terus begini. Kalau selama di sekolah ini tidak bergantung kepada Tuhan, minta supaya Tuhan menyatakan dirinya dengan tujuan dia dipermuliakan dengan hidupmu, Anda akan alami pengalaman-pengalaman dahsyat bersama dengan Tuhan di tempat ini sebagai persiapan masuk dalam pelayanan. Bagus banget ini. But a sinner becomes wealthy. Lalu apa? God yang pemilik itu takes the wealth away and gives it to those who please Him. Thank you, Lord. Persyaratannya adalah hidup benar. Persyaratannya adalah berkenan pada Tuhan. Bagaimana berkenan kepada Tuhan? Saya berkenan kepada Tuhan sebab saya percaya apa yang tertulis. Halo? Saya percaya apa yang tertulis. Merupakan janji. Itu sebabnya Ibrahim memuliakan Allah. Karena janji yang diberikan. Apakah Tuhan akan mengabulkan semua janjinya menurut kalian? Ya atau tidak? Ya. Berdiri dengan saya. Berdiri. Sudah hampir selesai tapi belum. Sudah. Baca. 1, 2, 3. Dari saudara yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel. Kelas. Tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Sekali lagi tidak ada. 1, 2, 3. Tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Siapa yang mengajar kita? Siapa yang mengajar kita mengenai transfer wealth? Raja Salomo. Sekarang apa yang Raja Salomo katakan? Baca bersama-sama. Terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel, tepat seperti yang difirmankannya, dari segala yang baik yang telah dijanjikannya dengan perantara Musa hambanya. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Puji Tuhan, Allah saya tidak berubah. Bagaimana dengan Allah saudara? Dia tidak berubah. Apakah Tuhan akan memenuhi janji? Yes. Ini ayat yang dahsyat. Baca lagi ayat ini. 1, 2, 3. Sebab semua janji Allah. Bagi berapa janji Allah? Semua janji Allah sekarang berada
di dalam satu pribadi. Dan nama pribadi itu adalah Yesus. Baca terus, itulah sebabnya. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Semua janji-janji pasti tergenapi. Karena Allahku adalah Allah yang setia. Semuanya tergenapi supaya Dia dipermuliakan. Saya sudah melihat asrama baru dibangun. Yang cukup bagus, bukan megah. Tapi saya sudah lihat, sudah dibangun. Kenapa? Janji. Akhir dari khotbah. What do I have to do? 3 hal. Semua baca. 1, 2, 3. Pray. 2. Claim or speak the word back to God. Ucapkan janjinya kembali kepada Dia. Bapa, bukankah Engkau sudah berjanji masih ada hari esok yang penuh dengan harapan buat SP3? Lalu Bapa berkata, tingkatkan menjadi universitas. Tuhan, bukankah Engkau sudah berjanji, call unto me and I will answer thee and show thee great and mighty things that you've never known before. Bukankah Engkau sudah berjanji, berseru? Dan kalau aku berseru, Engkau berkata, aku menyaut. Dan aku akan menunjukkan kepadamu perkara yang besar-besar yang belum pernah kau ketahui. Amin. 4M 500 juta pernah diketahui. 20M belum, 30M belum, triliun belum. Allahku maha besar. Haleluya. Yang ketiga, wait and never give up. Kita akan nyanyi, tampilkan lagu indah, Bapak. Dengan kebenaran ini Anda melihat bahwa Tuhan mau memberkati hidupmu supaya engkau menjadi berkat bukan untuk 10 orang, tapi engkau dapat menjadi berkat untuk ribu orang. Tepuk tangan bagi Yesus. Yang pertama saya berbuat tentang iman, maka Anda dapat melakukan perbuatan-perbuatan dahsyat bersama dengan Tuhan. Maka Anda dan saya dapat menjadi orang-orang yang berkenan
Saya memberikan kesempatan kepada saudara-saudara yang merasa dirinya di hari-hari ini sedang berbuat dosa. Tidak perlu datang ke depan dari hatimu dan katakan kepada dia dan katakan, Bapa, aku telah berdosa. Sebutkan dosa yang Anda lakukan dan minta